Ya, kalau tadi Dewi Budianti sudah membicarakan mengenai Ica, kasus Ica yang melompat dari angkutan kota, mahasiswa ilmu keperawatan Universitas Indonesia, tidak jauh dari kesehatan. Saya akan bawa Anda ke RSUD Pasar Rebo di Jakarta Timur. Di sini kebetulan sudah dilaksanakan Kartu Jakarta Sehat. Sebagaimana kita tahu bahwa 3 bulan lalu, sekitar November 2012, sudah dibagikan 3.000 kartu Jakarta Sehat ke 6 kota madya dan kabupaten di DKI Jakarta. Seperti apa pelaksanaannya? Nanti kita akan lihat bersama. Tapi ternyata ada beberapa polemik juga loh pemirsa. Ini dia liputannya untuk Anda. Tiga bulan sudah KJS atau Kartu Jakarta Sehat dijalankan Pemprov DKI Jakarta. Ini merupakan salah satu program yang menjadi jagoan Jokowi Ahok di masa kampanye dulu. Sebelum KJS hadir, warga DKI yang kurang mampu menggunakan program jaminan kesehatan seperti kartu JPK Gakin. KJS sedikit memiliki perbedaan. Kartu ini diperuntukkan bagi seluruh warga DKI Jakarta. Tindakan preventif pencegahan warga dari sakit serta tindakan promotif yaitu penyuluhan hidup bersih dan sehat kepada masyarakat juga menjadi bagian program ini. Selain bisa digunakan seluruh warga, ada perubahan di sistem billing dan rekam medis dibanding kartu bantuan kesehatan sebelumnya. Sistem online tadi kita akan terapkan tahun ini. Dengan demikian setiap bulan saya tahu persis berapa jumlah pasien, berapa jumlah biaya per rumah sakit, kemudian kita bayar. Kalau sudah kita verifikasi dengan sistem online, computerized, tentunya kan kita bisa cut. Oh ini kelihatannya dokumennya nggak benar, ini benar. Nah dari situ itu akan bisa kita lihat. Pembagian 3.000 kartu Jakarta Sehat di akhir tahun 2012 lalu disambut antusias warga. Untuk memuluskan program KJS ini, Dinkes DKI juga menggandeng 88 rumah sakit di DKI dengan perawatan kelas 3. Serta 340 puskesmas yang beberapa diantaranya memiliki layanan rawat inap. Kita akan turunkan dokter-dokter pendidikan spesialis dari FKUI ke puskesmas ya di Jakarta Utara dengan di Jakarta Barat. Nah, dokter tadi adalah sebagai pendamping dari dokter puskesmas. Dengan demikian dia ngajarin supaya nggak banyak yang dirujuk. Jadi di hulunya kita perbaikin. Saya yakin kalau di hulunya kita perbaiki, kemudian puskesmasnya jadi pinter, mereka tidak akan banyak merujuk ke rumah sakit. Dengan demikian mungkin ke depan akan lebih tertata dengan baik. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan 11 fakultas kedokteran sebagai tambahan tenaga medis. Diharapkan dengan dana 1,55 triliun di tahun 2013 ini, program KJS dapat melayani warga miskin yang memiliki hak akan jaminan kesehatan. Rencana berikutnya, 4 juta KJS akan dibagikan di tahun 2013 ini. Ya pemirsa, bisa Anda bayangkan 3.000 kartu Jakarta Sehat ini ternyata menyebabkan kenaikan di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur ini sebanyak 50%. Kenaikan pasien maupun juga membludaknya ini ternyata tidak diimbangi dengan tenaga medis. Kita coba tanyakan, sebenarnya untuk kesenjangan pelayanan sendiri seperti apa? Apakah ada atau tidak? Mbak namanya Mbak Pipi, rumahnya ada di mana Mbak Pipi? Jantung. Di Cijantung ya? Iya. Mbak Pipi, boleh tanya dong kemarin sakit apa sih ini? Sakit paru-paru. Sakit paru-paru, berapa lama itu? Dan 4 bulan, jalan 4 bulan. Jalan 4 bulan. Apa aja sih perawatan yang sudah Mbak lakukan di rumah sakit umum daerah ini? Ya sih, kata dokter sih suruh dijaga aja, nggak boleh makan pedas-pedas kayak gitu-gitu. Terus goreng-gorengnya Pengobatan juga. seperti apa Mbak? Hah? Pengobatan apa? Ya, Dikasih obat apa kemarin sama dokter? dikasih obat yang vitamin, terus obat yang buat batuk, buat yang lainnya gitu. Nah, gitu. Pakai kartu Jakarta Sehat Mbak? Pakai Gakin. Pakai Gakin. Kalau ibu ini, ibu siapa namanya ibu? Ibu Suailah. Bu Suaila. Ya. Ibu Suaila sakit apa ya Bu? Setahu saya tadinya kan ada benjolan di leher. Setelah pas diperiksa ke rumah sakit ada tumor. Ibu juga menggunakan kartu Jakarta Iya, Sehat Ibu? iya. Semua di cover? Mbak Iya. Pipi maupun juga Ibu tidak Iya. membayar sepeser pun? Alhamdulillah tidak. Baik. Aha. Ya, pemirsa nanti kita lanjutkan pembicaraan kita di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur ini, tetapi setelah yang satu ini.
28 Januari 2013 lalu, APBD DKI Jakarta disahkan dan 1,55 triliun rupiah pun dianggarkan untuk layanan Kartu Jakarta Sehat. Dari dana yang disahkan itu, 355 miliar rupiah digunakan untuk melunasi tunggakan Pemprov di bidang kesehatan. Peluncuran Kartu Jakarta Sehat memberikan harapan baru bagi warga ibu kota di bidang pelayanan kesehatan. Program ini memberikan jaminan pelayanan berobat dan rawat inap gratis pada fasilitas kamar kelas 3 pada 88 rumah sakit rujukan. Sejak diluncurkan pada awal November lalu, kartu jaminan kesehatan ini rencananya akan dibagikan secara bertahap. Sebanyak 3.000 kartu pada 2012 lalu dan menyusul 4,7 juta kartu pada tahun 2013 ini. Ini kan baseline datanya kan sudah ada, yang miskin, yang rentan miskin sudah komplit ada, ya sudah tuh, pegangi itu sudah. Pada penyelenggaraannya, program ini ternyata menciptakan persoalan baru. Jumlah pasien membludak, sedangkan tenaga medis yang tersedia masih terbatas. Misalnya saja yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Jika dalam kondisi normal, RSUD hanya menangani 200 pasien, kini tenaga medis di rumah sakit ini cukup kewalahan karena jumlah pasien yang mencapai 700 hingga 1.000 pasien per harinya. Yang satu pendampingan, jadi dokter-dokter spesialis senior itu kita turunkan ke rumah sakit daerah. Jadi dia ngajarin, bukan dia gantiin perannya, tidak. Dia ngajarin dokter-dokter spesialis yang sudah ada di rumah sakit daerah, sehingga keterampilan dia lebih bagus. Kemudian yang kedua kita tambah alatnya. Kalau memang ada kekurangan alat kan dia juga nggak bisa ngerjain tentunya. Nah, dengan demikian dia lebih paripurna dalam hal pelayanan di rumah sakit. Walau anggaran sudah disediakan untuk melunasi tunggakan Jamkesda yang lalu, sistem terpadu pembayaran KJS sangat dibutuhkan dan segera diterapkan. Sebetulnya kita kemarin siap bayar, hanya begitu dokumen dimasukkan ke Jamkesda kan ada beberapa dokumen yang tidak ada. Nah itu yang nggak bisa kita bayar, tetapi tetap kita akan bayar nanti setelah itu dilengkapin. Berbagai permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Kartu Jakarta Sehat sudah selayaknya dicarikan solusi terbaik. Jangan sampai ada pasien KJS yang terlantar bahkan mengalami penolakan akibat adanya masalah-masalah tersebut. Kalau ditolak dan nggak ditolak itu terserah rumah sakit. Tetapi dengan catatan, kalau berani nolak dengan catatan, ya kan, ya itu ada risiko-risiko. Pelayanan kesehatan primer tentu masih menjadi pilihan utama bagi pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat. Kartu Jakarta Sehat yang sudah disebarkan sekitar 3.000 di 6 kota madya dan kabupaten, ini rencananya masih akan ditambah lagi di tahun ini pemirsa menjadi 4,7 juta kartu Jakarta Sehat. Tapi ternyata pelayanan kesehatan ini tentu saja masih harus dibenahi. Kita akan coba tanyakan, dokter, silakan dokter. Ya, selamat siang Dr. Nur Abadi, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan juga Dr. Kuncoro Adi. Kita berjumpa lagi dokter. Ya, dokter, sebenarnya permasalahan yang ada selama Kartu Jakarta Sehat ini sudah diberlakukan begitu dokter ya, itu apa saja sih dokter? Pertama kali saat diberlakukan 10 November itu ya, memang minggu pertama, minggu kedua belum terjadi pelonjakan. Tapi begitu 1 bulan pelaksanaan terjadilah pelonjakan. Nah, otomatis dengan adanya peningkatan jumlah pasien, itu kan jumlah rasional antara jumlah tenaga medis dengan jumlah pasien ada ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ya antara jumlah pasien. Contohnya tuh poli jantung, biasanya kunjungan tuh hanya 125, 100, sekarang itu sudah mencapai 185, sedangkan jumlah dokter kan masih tetap. Nah itu kan memerlukan penambahan dokter akhirnya itu. Iya, dan itu berarti bisa saya simpulkan bahwa ada ketidakseimbangan antara jumlah pasien dengan tenaga medis yang ada. Betul. Gitu ya. Nah, iya. Sebagai ketua Arsada mungkin Dokter Kuncoro bisa menjelaskan. Ini kan biasanya ada ya mediasi dan fasilitasi dari Arsada sendiri, seperti apa nih dok? Oh iya, sebagai contoh kemarin kita seminar besar di sini. Rekomendasi dari seminar bahwa
rumah sakit daerah seluruh Indonesia harus backup ini semuanya. Rumah sakit umum daerah yang ada di DKI sendiri ada berapa sih, Dok? Ada 6, yang Ada 6. 5 itu umum, yang 1 khusus. Nah, di sini tentu Arsada Pusat selalu melakukan advokasi, fasilitasi terhadap semua pelayanan yang dilakukan rumah sakit daerah agar terjadi peningkatan pelayanan yang bermutu, kinerja pelayanan, kinerja keuangan, dan kinerja outcome di situ. Dan juga ada penambahan tenaga medis atau diatur ya, seperti apa birokrasinya memang begitu, kalau dokter kita ya? melihat itu ya, sebagai tadi Dr. Nur Abadi mengatakan bahwa jumlah pasiennya banyak, tentu kalau lihat ukuran gitu, satu pasien itu paling tidak 20 sampai 30 menit. Bisa dibayangkan itu ya. Betul-betul. Ketika itu menjadi semakin banyak, tentu mungkin menjadikan itu kurang pas untuk. Belum lagi waktu tunggunya ini jadi Iya. kurang efektif kita lihat nih. Iya. Antri banyak sekali dokter ya. Betul. Jadi- Ya nanti kita bahas lagi dokter Oke, seperti apa kira-kira saran-saran yang bisa diberikan selama pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat, tapi kita ke Dewi Budianti terlebih dahulu. Sehat tentu saja hak setiap orang pemirsa, tetapi kadangkala kemudahan untuk mendapatkan hak tersebut ini sering disalahgunakan oleh berbagai pihak. Nah dokter, mungkin bisa dijelaskan dokter seperti apa sih preventif dari rumah sakit sendiri untuk menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan KJS? Untuk sementara ini kita memang tidak punya alat yang spesifik ya. Yang jelas untuk mengurangi hal tersebut kita tetap minta persyaratan. Yang pertama adalah membawa kartu KTP DKI Jakarta, kemudian ya kita harapkan bawa KJS-nya sendiri dan membawa rujukan dari puskesmas. Itu yang kita untuk sementara ini bisa dilaksanakan. Baik, kemudian kalau dari dokter sendiri, dokter Kuncoro mungkin bisa diberikan saran-saran sebelum 4,7 KJS nih dokter ya, dibagikan ke seluruh Jakarta. Seperti apa sarannya dokter? Perlu perbaikan sistem rujukan. Jadi puskesmas itu menjadi gatekeeper. Gatekeepernya harus berperan sesuai dengan aturan yang ada maksimal. Kemudian tempat rujukan, fasilitas perlu ditambah dengan mutu, dengan pengendalian mutu dan biaya. Baik, jadi dari puskesmas yang paling dasar dulu ya tempat rujukannya itu harus diperbaiki dulu layanannya begitu. Baik, terima kasih Dokter Kuncoro, Dokter Abadi atas kehadirannya pada siang hari ini dan akhirnya saya Dias Kaslina undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.